Usai membantai timnas Indonesia U17 dengan skor telak 6-0 tanpa ada perlawanan berarti, timnas Korea Utara U17 dituduh memanipulasi usia pemain dan akan didiskualifikasi AFC. Lantas, apakah kabar tersebut benar, ataukah hanya mengada-ada? Berikut ulasan fakta yang sebenarnya. This remarkable response underscores the bright future of Asian football, and I express my sincere gratitude to all the members association who have submitted their. Nova Arianto dengan dukungan PSSI, akan buat timnas U17 Indonesia jauh lebih kuat di Piala Dunia U17 nantinya. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Usai membantai timnas Indonesia U17 dengan skor telak 6-0 tanpa ada perlawanan berarti, timnas Korea Utara U17 dituduh memanipulasi usia pemain dan akan didiskualifikasi AFC. Lantas, apakah kabar tersebut benar, ataukah hanya mengada-ada? Berikut ulasan fakta yang sebenarnya. Seperti yang sudah dikabarkan dari sejumlah video yang mengatakan seperti berikut, timnas Korea Utara U17 akan didiskualifikasi dari Piala Asia U17, karena alasan manipulasi umur di turnamen Piala Asia U17. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah Korea Utara U17 benar-benar memanipulasi umur, dan apakah mereka akan didiskualifikasi dari Piala Asia U17? This remarkable response. Perlu diketahui, sejauh ini, tidak ada bukti yang menunjukkan skuad timnas Korea Utara U17 melakukan pencurian umur. Berikut penjelasan sekaligus peraturan ketat Konfederasi AFC, yang sekaligus mewakili seluruh federasi sepak bola seluruh negara Asia, untuk sebuah turnamen resmi internasional yang langsung berada di bawah naungan AFC dan FIFA, tidak mudah untuk melakukan manipulasi dengan bentuk apapun, termasuk memanipulasi umur pemain di turnamen kelompok usia. Seluruh data setiap pemain merujuk pada akta kelahiran yang langsung berkaitan dengan instansi negara, dan semua data itu bisa dipertanggungjawabkan oleh negara. Selain dari faktor seleksi data yang sangat ketat, sanksi FIFA yang sangat berat menjadi titik balik kehati-hatian sebuah federasi beserta data instansi negara. Jika hal itu dilanggar, tidak main-main, sanksi FIFA pada federasi sepak bola sebuah negara bisa berujung dibekukan, bahkan dikeluarkan dari anggota FIFA. Selain karena sebab memiliki payung hukum yang kuat dan berat, sulit bagi federasi untuk memanipulasi usia pemain. Sebab, seluruh data pemain merujuk pada akta kelahiran dan sensus kependudukan, yang semuanya akan naik pada data negara hingga ke atas mengerucut pada data PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana, data PBB sendiri, selalu update setiap 1 tahun sekali. Artinya, sangat sulit untuk memanipulasi data usia pemain, yang mana seluruh data negara tersebut, termasuk nomor induk perorangan serta data penunjang lainnya, seluruhnya sudah terkonfirmasi di pusat data PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lantas, apa yang mendasari kabar yang beredar melalui video yang mengatakan bahwa timnas Korea Utara U17 telah mencuri umur dan didiskualifikasi oleh AFC? Bersumber dari mana, dan berdasarkan apakah kabar tersebut? Bahkan, tak sedikit dari masyarakat Indonesia yang justru langsung percaya lalu meyakini kabar tanpa terkonfirmasi oleh sumber yang jelas. Dari kabar yang beredar itu, AFC bahkan telah menegaskan melalui peraturan ketat yang diterapkan pada setiap federasi sepak bola seluruh negara kawasan Asia. Dan setelah ditelusuri lalu mengusut kabar tersebut, ternyata, hanya karena berdasarkan sebab fisik pemain Korea Utara yang lebih kuat dari pemain Indonesia. Berdasarkan hal itulah, lalu beredar sebuah kabar melalui video yang cenderung mengada-ada, dan uniknya lagi, bahkan video tersebut langsung menjatuhi vonis jika Korea Utara U17 telah didiskualifikasi AFC, padahal Korea Utara U17 resmi masih menjalani laga di partai semifinal. Dan yang lebih menarik lagi adalah, tak sedikit masyarakat Indonesia yang justru langsung meyakini kabar tersebut yang cenderung mengada-ada. Lantas, apa penyebab pemain Korea Utara U17 memiliki fisik yang sangat kuat? Bahkan,
Kekuatan fisik mereka sangat jauh di atas para pemain Indonesia yang juga seusianya. Perlu diketahui, sebanyak 11 dari 23 pemain Korea Utara U17. Mereka berasal dari klub yang sama, yakni April 25 Sports Club. Bagi yang belum mengetahui, ada informasi yang bisa menjadi wawasan. Sebanyak 11 dari 23 pemain Korea Utara berasal di klub yang sama, yakni klub April 25 Sports. Klub tersebut merupakan klub yang berasal dari Korea Utara, yang mana klub tersebut berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan resmi negara Korea Utara. Dan perlu diketahui, porsi latihan pemain Korea Utara yang berada di bawah naungan pertahanan militer Korut, itu jauh lebih berat dari seluruh klub sepak bola di seluruh dunia. Alhasil, para pemain Korea Utara, mereka terbiasa dengan latihan fisik ala militer Korut yang terkenal dengan kedisiplinan tinggi, serta porsi latihan yang jauh lebih berat, dan mereka sudah terbiasa dengan gaya latihan yang sangat berat itu. Klub yang berada di bawah naungan militer Korea Utara, berfokus pada menguatkan kondisi fisik yang wajib berada di atas rata-rata. Sebab itulah maka tak heran, pemain Korea Utara U17 memiliki fisik prima, hingga berpeluang besar juara Piala Asia U17 2025. Masih berbahaya ya, harus bisa diantisipasi dan berujung malapetaka dengan gol pembuka dari Great. Nova Arianto dengan dukungan PSSI, akan buat timnas U17 Indonesia jauh lebih kuat di Piala Dunia U17 nantinya. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia U17 akan tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan dilaksanakan di Qatar pada bulan November tahun 2025. Sebagai informasi, timnas Indonesia U17 sudah mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur Piala Asia U17 2025. Laju timnas U17 Indonesia di ajang tersebut hanya mampu mencapai babak perempat final. Sebelum pada akhirnya, skuad Garuda Muda harus dihentikan oleh Korea Utara dengan skor mencolok 6-0. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto menjelaskan bahwa fokusnya saat ini adalah lebih memperkuat semua sektor demi menatap Piala Dunia U17 2025. Nova Arianto juga sudah memberikan laporan kepada PSSI terkait progres sekaligus evaluasi mendetail mengenai skuad besutannya. Sebagai informasi, PSSI hanya menargetkan Nova Arianto mencapai babak perempat final untuk mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia, dan target tersebut sudah terpenuhi. Jelang menatap Piala Dunia, Nova benar-benar akan mempersiapkan seluruhnya demi Indonesia bisa bersaing di Piala Dunia nantinya. Berikut yang dikatakan Nova Arianto, setelah melakukan evaluasi mendalam dan kami laporkan ke PSSI, kami akan mencoba membuat roadmap rencana menuju Piala Dunia untuk disampaikan ke PSSI, dan semoga apa yang kita persiapkan ke depannya bisa membuat persiapan kita lebih maksimal, agar pemain bisa lebih progres untuk siap bersaing di Piala Dunia nantinya. Ucap Nova Arianto. Ketua PSSI Erick Thohir kemudian menegaskan bahwa PSSI siap membantu untuk menjadikan timnas U17 lebih kuat dan siap dari sebelumnya. Pencapaian target tersebut menandakan, program yang dijalankan membuahkan hasil yang nyata, yang mana Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mampu finish menjadi juara grup dan lolos ke Piala Dunia. Secara keseluruhan, saat ini, level Indonesia tidak lagi berada di level Asia Tenggara, dan saat ini, Indonesia akan meningkatkan kualitas di persaingan sepak bola Asia hingga dunia. Ada waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan skuad yang lebih solid, mematangkan chemistry antar pemain, sekaligus menguasai banyak strategi yang berbeda-beda, dan semua itu sedang dipersiapkan menuju Piala Dunia nantinya. Dengan jeda waktu yang cukup, Nova Arianto bersama PSSI optimis akan membuat timnas Indonesia U17 nantinya akan jauh lebih solid dari sebelumnya dan siap bersaing di Piala Dunia U17 2025. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.